halo. Apa kabar Bung Rocky? Semoga tetap semangat ya. Ya, semangat kita adalah menghalangi arogansi kekuasaan. Ya soal ini saya kira ini ramai dan mahasiswa saya dengar di beberapa tempat sudah bersiap-siap protes ya soal rencana KUHP soal undang-undang akan diberlakukannya semacam pidana terhadap pasal yang menghina pemerintah gitu ya, disebutkan itu akan jadi pidana. Itu saya kira menjadi soal serius. Tapi sebelum itu nanti kita akan bahas. Tapi ada beberapa update yang saya kira penting juga untuk diketahui oleh viewer kita. Ya, ini berkaitan soal ada ini lagi ramai sekali Bung Rocky, ada satu penceramah yang sangat dikenal juga di YouTube ini. Nah, disebut namanya Buya Razi, anaknya meninggal dunia itu karena tewas tertembak polisi yang mengawalnya, dan menurut versi polisi ini ya, tragedinya itu adalah anak usia 3 tahun ini meninggal karena senjata polisi yang mengawal dia itu dimainkan oleh anaknya yang umur 5 tahun. Saya kira ini kan tragedi ini. Ini menyedihkan dan bagaimana ceritanya ini. Kemudian juga ada soal anaknya Pak Jokowi. Ini kita ngomong edisi anak ya, yang kemudian Gibran Rakabuming itu jadi ketua pelaksana INASOK. Nah, ini apa sih INASOK ini? Apa singkatannya ini? Soal pekan olahraga INASPOK, sorry. Jadi ditunjuk begitu. Nah, ini kelihatannya karena mungkin ada kaitannya karena tuan rumahnya INASPOK ini adalah Solo ya. Tetapi tetap saja ini INASPOK ini adalah olahraga untuk para penyandang disabilitas ya, para game organizing committee ini. Dan itu berita-berita yang sangat kuat, tapi nanti kita juga akan bicara soal beberapa partai-partai politik yang sudah. Kalau anaknya Bu Mega nggak perlu dibicarakan lagi, udah banyak dibicarakannya. Anaknya Bu Mega, anaknya Bu Mega yang selfie. Ya kemarin betul juga. saya lupa, saya ingat dianya udah bukan anak-anak lagi soalnya kan udah jadi emak-emak juga, tapi tetap saja statusnya adalah anaknya Bu Mega. Itu beberapa topik-topik yang menarik. Ini saya kira nanti kita nggak akan bahas terlalu panjang, tapi kita akan fokus ke soal RUU KUHP ya. Ya mulai aja dari memang itu sangat mungkin ada kecelakaan pada almarhum anak ini. Tapi kan ada prinsip bahwa senjata itu harus melekat di badan 24 jam pada pemegangnya. Justru karena sifat letal dari senjata itu. Jadi nggak boleh, itu pasti akan ada pemeriksaan SOP itu. Kenapa senjata kok bisa dimainkan oleh anak itu? Kan bukankah senjata itu adalah bagian dari organ tubuh tentara atau polisi? Kan begitu, doktrinnya adalah senjata itu adalah peralatan tubuhmu yang harus melekat 24 jam di badanmu. Saya belajar aja begitu. Tapi oke, itu soal yang jadi pelajaran aja. Kalau soal anak Pak Jokowi itu kelihatannya Pak Jokowi kurang paham juga ya apa yang disebut conflict of interest kan. Kan bagaimanapun itu ada favoritisme itu. Kenapa? Karena Gibran ada wali kota itu. Karena dia ada anak presiden sehingga dapat SK khusus. Walaupun orang anggap bahwa ya mungkin ada koneksinya, maksudnya koneksi profesi soal olahraga. Tapi tetap itu mengandung kecurigaan. Jadi seolah-olah harus terus diucapkan nama anaknya itu supaya diingat. Demikian juga Ibu Mega akhirnya harus mengucapkan nama Mbak Puan yang dianggap sebagai telah masuk di dalam fora internasional karena Mbak Puan memimpin IPU itu, International Parliamentary Union, apa itu kan. Jadi Ibu Mega akhirnya mempromosikan Mbak Puan supaya dikenal. Kan orang menganggap Mbak Puan nggak punya kapasitas itu, apalagi di internasional. Lalu Ibu Mega dengan sangat teliti menerangkan bahwa Puan itu berat untuk memimpin IPO, mungkin lebih berat dari IPO itu, initial public offering. Jadi kira-kira itu sinyalnya bahwa terpaksa ibu harus turun tangan untuk membackup putrinya itu. Dan orang menilai bahwa artinya Mbak Puan sudah diputuskan oleh Ibu Mega untuk jadi calon karena udah didorong terus. Dan saya lihat 24 jam setelah Ibu Mega ngomong di depan Pak Jokowi bawa Puan ke ibu kota, ke calon ibu kota baru kan. Lalu Pak Jokowi langsung
menerangkan juga bahwa kalau ada yang curiga ya kenapa emang kalau saya mendorong Mbak Puan atau berdekatan dengan Mbak Puan lagi. Jadi tetap ada sinyal bahwa Mbak Puan mungkin akan diputuskan sebagai calon dan Ganjar akan dijadikan juga sebagai juru kampanye Puan, bukan Ganjar yang akan dikampanyekan oleh Puan. Kira-kira begitu. Ini tafsiran sementara karena politik Indonesia kan hanya sekedar tafsir menafsir aja. Ya, dan nanti kita akan bahas sendiri soal capres mencapres ini. Tapi kemarin memang saya baca itu juga. Ibu Puan sampai Ibu Mega sampai ulang ketika respon para peserta Rakernas kurang seru tepuk tangannya itu ketika Bu Mega memuji Mbak Puan, dan itu harus tepuk tangannya harus diulang, dan kemudian memang tepuk tangannya jadi lebih meriah gitu. Ya, sinyal-sinyal begitu yang membuat para pengamat bahasa tubuh berupaya untuk menafsirkan apakah ada kegelisahan di tengah PDIP kalau nama Mbak Puan disebut antara percaya dan nggak percaya, mampu apa enggak tuh, kira-kira begitu. Ini yang akan jadi bahan analis para surveyor. Kalau begitu mungkin diperlukan surveyor akan menganggap analis atau apa nih, masa cuma analis? Pasti analis, setelah itu ada akibatnya. Jadi mungkin surveyor akan bilang, oke, kalau begitu serahkan kami, nanti kami naikkan elektabilitas. Kira-kira begitu. Ini isi kepala lembaga survei ya, bukan isi kepala FNN tuh. Jadi akan ada proposal masuk ke PDIP untuk menaikkan elektabilitas Mbak Puan. Ya, memang soal anak ini kan sebenarnya ranah privat ya, yang kita sebenarnya tidak boleh campur terlalu masuk. Tapi ketika dia masuk ke wilayah publik, nah itu tentu saja disitulah kita punya semacam hak, atau bukan hak prerogatif ya, nanti dikira salah, dikira hak prerogatif, ini otoritas untuk membicarakannya. Ya, karena selalu dalam politik Indonesia itu garis promosi itu kita nggak bisa bedakan lagi, ini promosi publik apa promosi privat. Dalam banyak peristiwa juga begitu. Tokoh politik selalu ada semacam sinyal untuk memfestivalkan satu peristiwa privat itu, lalu dapat gain secara publik, karena orang Indonesia tetap merasa bahwa ya hubungan ibu anak atau ayah anak itu selalu ada dimensi kepublikan, karena itu perlu dipamerkan bahkan itu. Tapi kita mau hati-hati menyentuh wilayah itu, karena ini wilayah yang ya antara keprihatinan dan kejengkelan sebetulnya. Nah, bagaimanapun politik itu harus diasuh dengan dalil-dalil publik, bukan dengan dalil-dalil privat. Tapi kita memang masih bercampur di situ karena kita dianggap negara Pancasila, mungkin negara kekeluargaan juga beroperasi di wilayah publik, kan itu agak aneh tuh, bahwa dalam negara kekeluargaan urusan publik ya urusan publik tetap, bukan disamarkan dengan nilai-nilai kekeluargaan. Nah, karena kita bicara soal wilayah privat dan wilayah publik ini, saya kira soal RUU KUHP tadi juga itu masuk dalam abu-abu tadi itu, karena di sini disebutkan soal penghinaan terhadap pejabat pemerintah ya. Kalau kemarin kan soal penghinaan terhadap kepala negara, terhadap presiden itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah diubah, bukan lagi semacam pidana umum tapi menjadi aduan. Nah, yang ini tidak masuk wilayah itu. Itu yang saya kira menjadi serius. Ini juga buktinya bahwa pejabat kita, DPR kita juga nggak bisa membedakan wilayah itu. Dan saya agak aneh ini ya, yang menyatakan ini adalah Wamenkumham, ini Profesor Edi Harich, kalau nggak namanya agak susah ini kan termasuk apa ya, kita nganggap selama ini dia aktivis gitu sebelum masuk dalam pemerintahan ya, dari UGM gitu, tapi ternyata kemudian ketika masuk di pemerintahan kok jadi sikapnya seperti ini gitu ya. Ya, jadi apa yang diajarkan pada mahasiswa bahwa kan sebagai profesor di bidang hukum kita mengerti apa yang disebut istilah dignity, bahasa Indonesia martabat. Nggak ada martabat pemerintah. Martabat itu melekat pada manusia konkret itu yang mengalami deprivasi atau penghinaan itu. Jadi kalau disebut menghina itu artinya kena pada martabat. Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintah kan bukan lembaga yang punya perasaan, kan nggak bisa itu. Jadi nggak bisa prinsip hak asasi manusia, perlindungan martabat
pemerintah itu yang adalah wilayah individu dijadikan delik tuh. Jadi bukan sekedar nggak boleh ada itu, tapi yang agak aneh kok seorang profesor hukum justru mengiyakan itu. Kan mesti dia justru kasih poin bahwa itu salah tafsiran itu tuh. Bukan dengan mengatakan bahwa itu akan dijadikan KUHP. Wah, memang itu desain dari kekuasaan untuk persiapan pemilu nanti. Supaya mahasiswa nggak boleh demo. Nah sekarang mahasiswa bahkan udah demo sebelum pasal itu diiakan, diketok, dan pasti diketok. BEM UI kemarin udah demo bahwa KUHP itu melanggar hak asasi manusia tuh. Ibu minta akan bilang ini supaya kita bagus di mata bangsa, nanti kalau ada presiden asing datang juga kita perlakuan yang sama. Loh, di Amerika presiden itu dihina tiap hari, dia nggak merasa martabatnya terganggu. Jadi ajaib juga kalau ada presiden Amerika ke sini, terus masih demo, masih ditangkap, ya presidennya geleng-geleng kepala. Ya gue memang biasa dihina, nggak ada urusan dengan soal itu. Jadi terlihat itu alasan DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang itu hanya untuk mencekik demokrasi itu. Jadi saya jadi, karena Anda cerita soal presiden Amerika, saya jadi ingat anekdot di Perang Dingin dulu ya, gitu, ketika berdebat Amerika dengan Rusia gitu, dia menyatakan bahwa kami di Amerika bebas menghina presiden kami gitu. Nah, dan benar orang Rusia juga, kami juga bebas, silakan Anda mau menghina presiden Amerika di lapangan merah, nggak akan ditangkap. Ya itu kita akan jadi olok-olok bahwa itu pasti skor demokrasi kita akan turun dengan adanya pasal itu, penghinaan pada pemerintah itu. Walaupun ada syarat-syaratnya, tapi memasukkan itu dalam pertimbangan untuk di KUHP kan itu udah sinting. Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada di pemerintahan lalu jadi pembela undang-undang itu. Kan ngaco tuh, integritas keilmuan dia di mana gitu. Itu yang orang pertanyakan. Ada urusan apa presiden dengan martabat? Nggak ada, presiden nggak boleh punya martabat. Sebab kalau dia punya martabat itu personifikasi. Nah itu boleh kalau sistem kerajaan. Karena raja dulu dianggap identik dengan negara tuh. L'état c'est moi, kata Louis XVI itu, bahwa aku adalah negara. Karena itu menghina aku berarti menghina negara. Menghina negara menghina aku. Itu sistem kerajaan. Jadi KUHP kita sebetulnya ya ketinggalan kira-kira 600 tahun. Dan kita tahu ya, dulu di masa lalu kita yang kita sebut sebagai pasal-pasal karet, pasal atau Hadzaijartikelen ya, itu kan pasal-pasal peninggalan dari Belanda dulu, dan itu memang digunakan oleh pemerintah Belanda itu untuk menghukum warga negara jajahan yang menghina ratu Belanda. Dan itu kemudian diatur. Nah sekarang kok kita kembali lagi seperti itu? Emangnya rakyat ini dianggap jajahannya dari pemerintah gitu? Itu hanya terjadi kalau lokasi otak itu pindah dari atas ke bawah tuh, turun kira-kira 90% di kedengkul. Nah itu yang terjadi kan. Jadi pemerintah Belanda bilang, gila kalian tuh. Justru kita pakai itu buat menghukum kalian. Sekarang kalian pakai untuk mengolok-olok demokrasi kan. Di situ bahayanya tuh. Dan bahkan pasal itu akhirnya dicabut oleh dalam KUHP Belanda, udah lama dicabut. Nah kita justru menghidupkan itu. Jadi apa satu-satunya alasan? Yaitu untuk mencegah demokrasi kan. Kan nggak ada orang yang percaya bahwa ya, demi martabat bangsa di mata internasional kita mesti menghargai pemimpin kita. Kita menghargai orang, bukan menghargai jabatan. Jadi dari awal kan KUHP kan mesti disebut barang siapa. Presiden itu bukan barang siapa di situ tuh. Nggak termasuk di situ. Dia bukan tubuh yang bisa mengalami penghinaan tuh. Kalau namanya bisa tuh orang itu, tapi dalam posisi pejabat publik dia bukan person in law dalam pengertian hukum pidana, yaitu manusia yang dibekali oleh martabat. Hukum pidana memang hanya dimaksudkan untuk melindungi martabat manusia tuh. Dan martabat manusia itu nggak ada urusan dengan jabatan. Ya, siapapun dia ya dilindungi martabatnya. Jadi kalau kemudian dikecilkan pengertian martabat itu ada pada institusi, nah itu ngaco. Dari sejarah fondasi filosofi, pasal itu udah batal. Ya. Dan pasti akan masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi buat diuji. Iya. Dan saya kira itu yang selalu disuarakan oleh para pejabat kita. Ya kalau nggak setuju, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi, dan ketika kita masuk ke Mahkamah Konstitusi kita tahu gitu, itu sudah bakal mentok lagi gitu. Kan rasa malu mestinya ada kalau
kalau saya bikin kue, lalu ya kalau nggak setuju diperiksa ke lembaga konsumen. Lalu gue bikin kue supaya laku, bukan untuk dibatalkan oleh lembaga konsumen. Jadi dari awal mahasiswa udah tahu bahwa ini barang busuk, karena itu mereka udah demo, nggak perlu lagi pergi ke Mahkamah Konstitusi, mestinya batalin aja pasal itu tuh. Karena mahasiswa kan ini berpikir, dia mengerti perkembangan legal filosofi atau peradaban baru demokrasi, bahwa nggak boleh ada semacam pengkultusan pada raja ya, yang sebetulnya statusnya adalah presiden dipilih publik tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang nggak masuk di kepala DPR dan pemerintah waktu bikin itu. Bukan nggak masuk di kepala, memang ya masuk tapi nggak diolah oleh otaknya. Ya, ya. Nah, ini saya kira belajar dari pengalaman Bung Rocky ya, mau di demo mau seperti apapun gitu, dan pemerintah pasti akan jalan terus. Kan itu pengalaman semua undang-undang yang ada dan ini katanya sih akan segera disahkan gitu. Nah, dampaknya saya kira ini akan sangat serius membungkam demokrasi, saya kira, bukan hanya orang kan selalu mempertanyakan pada saya misalnya, ini dampaknya apa pada media nanti. Ya saya kira sebenarnya bukan hanya dampaknya pada media, pada kita semua, apalagi sekarang ini kan di era media sosial ini, sekarang orang kemudian lebih banyak berekspresi, bukan hanya para wartawan gitu, wartawan ada undang-undangnya sendiri, tapi bagi mereka-mereka yang tidak tercover oleh undang-undang pers, ini kan jadi satu persoalan yang serius juga gitu. Ya itu kan nanti akan ada pasal karet itu untuk menerangkan bahwa ya satire di FNN itu potensi atau sudah menimbulkan keonaran publik karena menghina presiden. Kan ada prasyaratnya tuh, menimbulkan ketidaktertiban. Ya iya, sosial media bisa dikerahkan untuk membuat ketidaktertiban. Lalu forum semacam ini di jurnalis atau di kita ini lalu dinyatakan kena delik kan. Kan dengan mudah kekuasaan itu mengorganisir huru-hara media sosial, lalu dianggap itu udah menimbulkan kerusuhan. Kan ini gila nih. Jadi tetap kita ajukan itu sebagai bagian dari kedunguan kekuasaan. Nggak mampu untuk memberi kesejahteraan, lalu mulai mengendalikan pikiran kritis. Kan sama itu, dalilnya itu juga. Ya, saya teringat itu kalau itu dan dalam arti walaupun kita tidak menganut itu, kita sudah ada jurisprudensinya ya. Dalam kasus Habib Rizik Syihab yang waktu itu dia menyatakan bahwa saya sehat gitu, dan kemudian amar putusan hakim kan menyatakan bahwa itu menimbulkan huru-hara di media sosial, begitu hakim menyatakan. Dan ternyata kalau kita cek lagi yang dimaksud media-media sosial itu media-media yang memang yang kita sebut sebagai buzzer, yang diciptakan untuk membuat huru-hara gitu. Jadi jebakan udah dibuat duluan, baru hukum diatur. Jadi memang dipasang jebakan soal-soal begituan tuh. Dan terutama tentu buat kalangan yang punya potensi mengumpulkan massa. Dan biasanya itu alumni 212 itu jago ngumpulin massa tuh. Jadi dengan sendirinya kita langsung tahu ini diarahkan untuk kalangan tertentu aja. Dan kalau buzzer istana yang ngumpul bikin kerusuhan itu nggak bakal kena tuh. Karena seringkali kan buzzer istana itu memuji-muji pemerintah kan. Itu sebenarnya menimbulkan kerusuhan loh. Kan memuji-muji kan menyebabkan wah gemparan kebulatan tekad, itu udah bikin keonaran sebetulnya. Karena membocorkan hal yang kita sebut kegembiraan palsu. Jadi soal-soal semacam itu tuh. Ini bahayanya kalau undang-undang itu memang sekedar didesain untuk menyelamatkan sebuah rezim, bukan untuk membentuk masyarakat yang berpikiran demokratis. Ya, saya dapat pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Karena Anda ini kan suka menyampaikan satire. Itu mereka bilang, ini kan bahaya nih, Mas Sersu. Dan dengan gampang Pak Rocky itu bisa langsung dikriminalisasi dengan undang-undang KUHP yang baru nanti. Itu kan sama aja kan, saya mengkritik pemerintah tuh, kenapa saya diomelin tuh? Kan lucu, mereka memuji-muji pemerintah nggak pernah saya omelin. Kan ini biasanya kritik dan puji silakan kalian puji itu. Jadi mestinya balance itu, karena kan mestinya mereka yang memuji pemerintah itu dihukum kan? Karena masa memuji sesuatu yang nggak ada tuh? Oh gitu ya? Iya, memang nggak ada yang dikerjain kok dipuji, kan itu namanya menyebarkan kebohongan publik. Jadi memuji itu juga menyebarkan kebohongan publik. Jadi itu sebetulnya, jadi mesti mereka yang disasar. Kalau saya cuma bikin satire, karena kalau saya kasih fakta nanti dianggap, ya faktanya kan bisa ditutup oleh fakta lain. Ya, kalau begitu nggak usah ngomong fakta, kita ngomong satire aja. Kalau satire nggak bisa ditutup, lalu dilaporkan tuh ke KUHPN. Jadi saya masih ada beberapa laporan sebetulnya di polisi, tapi mungkin Pak Polisi udah lupa untuk memanggil saya.
Oke, tapi apakah ada jaminan Anda tidak akan tiarap setelah undang-undang KUHP yang baru ini diberlakukan? Dari dulu saya udah tiarap tuh, dan orang nggak bisa bedain lagi antara tiarap dan ngumpet. Dan sebetulnya nggak bisa kita tiarap dalam soal semacam ini, karena ini soal dalil demokrasi. Sama seperti kita nggak mungkin tiarap atau negosiasi dengan tuntutan membatalkan presidensial threshold. Karena kita ingin menyeberangkan bangsa ini melewati ya kekacauan ini kan. Ini kan era kekacauan ini mesti kita lindungi masyarakat sipil supaya nggak dijebak-jebak oleh tipuan-tipuan kekuasaan tadi itu. Jadi tetap kita akan berdiri tegak seperti permintaan Ibu Mega supaya sistem presidensial itu tidak boleh ada koalisi-koalisi. Oleh karena itu harus dibebaskan rakyat memilih sendiri, jangan melalui presidensial threshold. Nah, bagian kalimat terakhir nggak diucapkan oleh Ibu Mega. Gitu. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira tanpa kita serukan mahasiswa akan turun, dan saya kira elemen-elemen masyarakat juga pasti akan turun, karena ini kita dipastikan akan kembali lagi seperti masa penjajahan Belanda dulu ya. Kan kita ingatkan, kita hidup di negeri sendiri, para founding parent kita udah berjuang memerdekakan kita, kok sekarang kita malah mau kembali lagi ke masa lalu. Ya, kita ingin, karena itu kita ingin 0%, tapi kita tahu otak mahasiswa itu 100% akan menolak KUHP ini. Nggak bisa mahasiswa itu ditipu dengan cara ini, mereka cerdas betul. Jadi selamat, dia mau kembali. Ya, 0% tetap, 100% juga tetap untuk menolak KUHP yang baru ya. Ya, itu dia.